Kamu bisa pergi. Tunggu. Sampaikan salam saya kepada ayahmu. Pastikan untuk membawa. Pergi. Sayang, mari kita pulang. Wanita ini sebenarnya adalah istri pemimpin muda. Terima kasih banyak hari ini. Tidak pantas. Orang ini, dia melakukan banyak kejahatan. Seharusnya dihukum. Ya, benar. Ini semua yang harus kita lakukan. Yang seharusnya dilakukan. Apakah kamu tahu seberapa berbahayanya hari ini? Bahkan salah satu dari 4 keluarga besar. Kamu berani menyerang Putra Su, dia bisa membunuhmu dalam sekejap. Apakah kamu tahu? Intinya, mereka terlalu berlebihan. Lagi pula, bukankah aku juga memanggil Paman Yang Jiu? Kamu Fei Fan, kamu tidak punya kemampuan atau latar belakang. Ini masih bisa kusabar. Tapi tolong, bisa tidak sedikit malu. Jangan bicara sembarangan lagi. Paman Yang Jiu adalah orang besar seperti itu. Kamu masih berani berkata begitu. Kamu yang memanggilnya sendiri. Sayang, yang kukatakan adalah kenyataan. Jangan panggil aku, sayang. Aku tidak memiliki suami yang begitu tak tahu malu seperti kamu. Nanti bertemu kakek. Kamu tahu harus berkata apa? Mom. Ayo pergi. Fei Fan, Yuking, kalian sudah pulang. Bagaimana kesenangan hari ini? Kakek, kami sangat senang bermain. Yuking sangat perhatian padaku. Aku hanya akan mengatakannya. Hubungan ini bisa tumbuh dengan perlahan. Oh ya. Pakaian yang Anda beli sudah datang. Saya minta pembantu. Sudah diletakkan di kamar Anda. Jadi, kita kembali ke kamar dulu. Baiklah. Tuan muda, Anda baru saja turun gunung. Ini sedikit hadiah dari saya, tolong terimalah. Yang ini, yang Tianjiu. Dia cukup pandai bersikap. Ya Tuhan, Ye Fei Fan, kamu benar-benar membeli begitu banyak pakaian merek terkenal. Sangat murah hati pada diri sendiri. Jadi, ini tanpa menggunakan uangmu ya. Ini sebenarnya bukan menggunakan uang saya. Ini diberikan oleh orang lain. Diberikan. Siapa yang akan memberikanmu pakaian anak gunung miskin? Saya sungguh tidak terpikirkan. Kamu tidak hanya tidak punya kemampuan, tapi juga tidak satu kata pun jujur dari mulutmu. Saya sudah bilang, saya tidak menggunakan uangmu. Ini kartu bankmu. Kamu, jangan tunggu sampai saya menemukan. Saya pasti akan membuatmu menyesal. Apa? Uang di kartu ternyata tidak berkurang sedikit pun. Apakah aku benar-benar salah paham padanya? Kamu pergi kemana? Saya pergi berolahraga. Tuan, cepatlah makan. Ini khusus disiapkan oleh Nyonya untukmu. Siapa yang khusus menyiapkannya untuknya? Jangan banyak bicara. Terima kasih, istri. Benar-benar enak. Yuking, hari ini kita akan membicarakan proyek Kota Selatan dengan grup Zhao. Apakah kamu yakin? Proyek di bagian selatan kota. Istri, jangan khawatir. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Diam, kamu punya andil di sini. Apakah kamu punya hak untuk berbicara? Grup Zhao juga begitu. Kamu selalu bisa bicara. Sungguh tidak penting. Menurutku, hari ini kita akan berunding dengan grup Zhao. Biarkan Fei Fan dan Yuking pergi. Yuking, bawalah dia. Kenali bisnis perusahaan ini. Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? Baiklah, kakek. Kamu Fei Fan. Jadi, ikutlah denganku. Yuking, kamu gila. Kakek, ayah, kita pergi dulu. Ayo pergi. Apa hubunganmu dengan Zhao Hongfa? Tidak ada hubungannya. Mungkin dia lebih menghargai saya. Menemukan kanker ginjal putranya pada tahap awal. Zhao Dezu benar-benar kena kanker. Tapi masih tahap awal. Sekarang belum terdeteksi. Tapi akan segera berkembang. Jika belum terdeteksi, bagaimana mungkin kamu tahu? Apakah kamu benar-benar berkata jujur? Sayang, kamu tidak percaya padaku. Atau kita bertaruh saja. Bertaruh saja. Jika kamu kalah, maka kamu harus mengajukan perceraian kepada kakekku. Tinggalkan keluarga Song. Jika kamu kalah,
maka cium aku di depan umum. Kamu bermimpi. Baiklah, jika kamu takut kalah, biarkan saja. Siapa bilang aku takut kalah? Jika kalah, jangan harap aku menciummu. Bahkan, kamu boleh bagaimanapun. Baiklah, jika kamu kalah, tidak hanya menciumku di depan umum, kamu juga harus tidur dengan aku. Mari bicara setelah kamu menang. Kedatangan Tuan Ye dan Tuan Song membuat grup Zhao bersinar terang. Silakan, silakan. Presiden Zhao, saya datang kali ini ingin. Presiden Song, jangan bicara apapun. Bukankah itu proyek di selatan kota? Apakah kamu membawa kontraknya? Saya akan menandatanganinya sekarang. Sudah saya bawa. Berikan. Presiden Zhao, apakah Anda tidak melihat sama sekali? Hai, apa yang kamu lihat-lihat? Aku bahkan tidak percaya padamu, Presiden Song. Apakah aku juga tidak bisa percaya pada Ye Zhao? Terima kasih atas kepercayaan Bapak Zhao. Jangan khawatir, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin dalam proyek ini. Baiklah, terima kasih banyak, Bapak Zhao. Saya akan merawat penyakit anak Anda dengan baik. Baiklah, ayah. Dia bicara omong kosong. Saya tidak sakit. Anak kecil, diam. Ye Zhao mengatakan kamu sakit. Maka kamu sakit. Saya. Jika Bapak Zhao tidak ada urusan lain, kami akan pergi dulu. Baiklah, silakan. Ayo pergi. Selamat jalan. Jika pesta ulang tahun kali ini bisa mengundang Ye Zhao, mungkin keluarga Zhao kita bisa melonjak. Ayah, jelas-jelas dia gila. Dia bilang saya sakit. Diam. Jika saya mendengarnya lagi, jika kamu tidak hormat pada Ye Zhao, saya akan mematahkan 3 kakimu. Ye Zhao mengatakan kamu sakit, maka kamu sakit. Besok pergi ke rumah sakit untuk rawat inap. Aku, apa, tidak dengar? Ya, Anda memiliki nama keluarga Ye. Hanya beberapa kata membuat saya masuk rumah sakit. Tunggu sampai aku menyelesaikanmu. Luar biasa. Mengapa kamu pulang sendirian? Benar. Kamu pergi bersama Yuhui hari ini. Bagaimana pembicaraan kontraknya? Istri kembali. Yuhui, kamu kembali tepat waktu. Cepat ceritakan. Bagaimana perkembangan pembicaraan kontrak? Ayah, perkara kontrak berjalan sangat lancar. Bos Zhao langsung menandatangani tanpa melihat. Yuhui, besok bawa Fan ke kantor. Berikan dia posisi. Biarkan dia mengenal perusahaan. Ini akan membantu kamu di tempat kerja. Ayah, ini tidak bisa. Orang yang bisa masuk perusahaan minimal lulusan universitas. Mereka adalah orang terpilih. Bahkan petugas kebersihan pun lulusan diploma. Dia hanyalah anak miskin dari desa pegunungan. Dia tidak bisa apa-apa. Dia bisa melakukan apa? Ya, kakek. Dan lagi, perusahaan. Tidak ada posisi yang cocok untuknya. Siapa yang lahir langsung bisa? Kalau dia tidak bisa, ajarlah dia. Keputusan sudah diambil. Fan, besok ikuti Yuhui ke kantor untuk bekerja. Baiklah. Aku bilang, apakah kamu memang sial sejak lahir? Bisakah kamu membuang pakaian ini untukku? Datang ke kantor dengan berpakaian seperti ini. Kamu tidak malu, aku malu. Sayang, jangan panggil aku sayang. Ini adalah kantor. Panggil aku direktur. Apa pandangan Pak Song ini sebenarnya? Apakah Anda mengatakan ingin memberikan perusahaan? Menyusul penempatan seorang penjaga keamanan baru. Kamu juga tahu aturan perusahaan. Apa jika pemegang saham lain memiliki pendapat? Aku adalah direktur perusahaan. Apakah bahkan menempatkan seorang penjaga keamanan tidak memiliki kualifikasi? Bagian penting lainnya dari perusahaan. Siapa yang bukan orang yang mereka atur? Apa aku mengatakan sesuatu? Sekarang jelaskan aturannya padaku. Bukan begitu, direktur. Aku hanya bertanya apakah kamu bisa menanganinya. Bisa? Aku akan segera membantunya untuk proses penerimaan. Terima kasih, sayang. Tidak mungkin, orang ini adalah suami Pak Song. Jelas-jelas dia orang desa. Apa pandangan Pak Song ini sebenarnya? Anak ini benar-benar beruntung. Kapten Qi, ini adalah suami Pak Song. Kamu harus menjaganya dengan baik. Oh, baiklah. Aku akan menjaganya dengan baik. Anak ini tidak melalui pelatihan khusus. Dia tidak akan membuat masalah, kan? HMPH. Mengacaukan situasi baru seru. Hei sobat. Kamu terlihat agak familiar. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Aku ingat sekarang.
Bukankah itu orang yang berpakaian seperti pekerja konstruksi beberapa hari yang lalu? Gerakan pedangmu unik. Sangat hebat. Dia benar-benar berhasil mendapatkan hati bos kita. Tetap rendah hati. Budi, maaf. Penjaga keamanan di sini tidak semudah yang kamu kira. Harus memiliki mata yang tajam. Di tempat kita, ada 3 hal yang tidak boleh diusik. Here, lihat si gemuk itu. Itu adalah kapten kita. Has nickname, Fatso. Jika kamu mengganggunya, pasti kamu akan menyesal. Yang kedua ini jangan diusik. White, meskipun aku tidak tahu siapa yang ketiga, tapi orang ini berpakaian tidak rapi. Pasti tidak boleh masuk ke perusahaan. Saya minta maaf. Pakaian yang tidak rapi tidak boleh masuk. Astaga, apa mata kamu buta? Kamu tahu siapa aku? Bahkan aku pun berani dihalangi. Kamu masih berani bertindak kasar? Apakah kamu menganggapku sebagai pajangan saja? Kamu berani memukul saya? Aku akan membunuhmu. Sepertinya kamu tidak patuh. Ya, aku sebagai seorang penjaga keamanan, tentu saja harus melindungi keamanan. Ya Tuhan, tadi aku sudah bilang 3 kali jangan ganggu. Ini yang kedua. Tuan muda Kinji, kamu baik-baik saja? Dia tidak mengenalimu saat hari pertama bekerja. Tuan tidak akan mengingat kesalahan orang kecil. Jangan pernah menantangnya. Aku minta maaf atas namanya. Kamu pikir kamu siapa? Pantas saja bicara di sini. Anak muda yang baik. Kamu berani memukul bahkan aku? Aku berkata padamu, kamu sudah masuk masalah besar. Ki Seng, si gemuk Ki, keluar dari sini sekarang juga. Song Sao sudah datang. Ada perintah untuk saya. Dia adalah orang yang kamu rekrut, kan? Anak kecil ini berani memukul bahkan aku. Kamu urus sendiri. Anak kecil ini, kamu berani memukul Tuan Song. Tunggu sampai aku menghajarmu hari ini. Dia yang berpakaian tidak rapi, melanggar peraturan perusahaan. Dan dia yang mulai duluan. Ini adalah kapten kita. Kamu tidak ingin bergaul lagi. Apa yang terjadi pada kapten? Kapten seharusnya lebih patuh pada peraturan perusahaan. Kamu tidak setuju, nak-nak? Semua orang keluar. Beri dia pelajaran yang pantas. Kamu adalah kapten keamanan. Kalau begitu, mari kita serang bersama. Ye Fei Fan, jangan sombong. Kamu membuat keributan di perusahaan. Kamu dipecat. Aku membuat masalah. Kamu memutarbalikkan fakta. Tidak bisa membedakan benar dan salah. Omong kosong. Kamu pertama kali menyerang Song Sao. Dan kamu tidak mengikuti perintah. Sekarang kamu melukai rekan kerja lagi. Sekarang pergi dari sini. Oh tidak, Kapten. Dia adalah suami Song Zong. Apa? Kamu bicara omong kosong. Dari mana Song Yuking mendapatkan suaminya? Lagu Sao. Tidak ada asap tanpa api. Saya juga mendengarnya. Oh, Song Sao. Mengapa kamu punya waktu menelepon orang lain? Apakah kamu merasa kesepian? Aku berkata padamu, ada penjaga keamanan di pintu yang menghalangiku. Bagaimana sampah semacam ini bisa masuk ke perusahaan? Segera pecat dia. Tuan Song, saya tidak bisa melakukannya. Ye Fei Fan diatur sendiri oleh Tuan Song. Katanya dia suami Tuan Song. Saya hanya seorang sekretaris kecil. Saya tidak bisa melawan. Baiklah, tak terduga. Kamu benar-benar suami Song Yuking. Baik, saya akan bertanya padanya hari ini. Mengatur orang masuk ke perusahaan seenaknya. Siapa yang menyetujuinya? Apakah kamu bodoh? Saya sudah bilang padamu. Tidak rapi. Tidak boleh masuk. Tuan Song, apakah Anda baik-baik saja? Anak kelinci kecil. Tuan Song, kamu berani memukul. Sepertinya kamu bosan hidup. Kamu tunggu saja. Halo, Song Yuking, kamu sudah kalah. Orang bernama Ye Fei Fan itu suamimu, kan? Kamu benar-benar hebat. Mengatur seorang bajingan seperti ini membuat keributan di perusahaan. Bersiaplah untuk dipecat oleh Dewan Direksi. Song Qingji, apa maksud dari perkataanmu ini? Turunlah dan lihat sendiri. Anda tahu apa yang sedang terjadi. Song Yuking, kamu sudah kalah. Halo, kamu Fei Fan. Saya sungguh berterima kasih padamu. Karena ulahmu yang seperti ini. Song Yuking dalam masalah besar. Mungkin, aku bahkan bisa mengusirnya dari rapat Dewan Direksi. Apakah aku sudah membuat masalah untuk istriku begitu cepat? Halo Tuan Lagu. Ki Seng, apa yang terjadi?
Tidak ada gunanya bertanya padaku apa yang terjadi dengan Bos Song. Tanyalah suamimu, kamu. Lagu Bos. Beginilah kejadiannya. Ye Feifan melakukan sesuai peraturan perusahaan. Memukul juga merupakan tindakan pembelaan diri yang sah. Jadi menurutku Ye Feifan tidak salah. Hahaha. Lagu Bos. Kamu benar-benar membela pria liar yang kamu temui. Tapi benar-benar melindungi. Tutup mulutmu. HMPH. Seorang penjaga kecil. Jangan berpikir Sung Yuking akan mendukungmu. Aku tidak bisa melawanmu. Aku sudah menelepon kakekku. Dia akan segera tiba. Semoga Bos Song tetap tenang saat itu. Dan percaya diri. Yo, kakek, Anda sudah datang. Kakek kedua, Anda sudah datang. Ada apa, kakek? Sung Yuking ini, tidak tahu dari mana dia menemukan pria liar itu. Dia memecat seluruh keamanan perusahaan kita. Dia memukul saya sampai berdarah. Bodoh, Lagu Yuking. Kamu seorang gadis. Tidak tahu malu, tidak sopan, biarkan saja. Bahkan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Memasukkan pria liar ke dalam perusahaan. Membiarkan dia membuat kekacauan di perusahaan. Kamu sebagai presiden, apakah begitu caranya? Kakek R tidak seperti itu. Dia Ye Feifan, bukan manusia liar juga. Jangan bicara lagi. Saya sudah memanggil anggota dewan direksi. Masalah ini, kamu harus menjelaskan di rapat dewan. Ada penjelasan yang harus diberikan. Ya. Lagu Yuking, kamu siap-siap untuk turun. Saya harus berterima kasih. Di mana manusia liarmu? Ahahaha. Berhenti. Saya sudah bilang, tidak boleh masuk tanpa berpakaian resmi. Kamu sedang bicara tentang saya. Benar, aturan perusahaan. Tidak boleh masuk tanpa berpakaian resmi. Kamu terlalu santai berpakaian. Keluar dari sini. Apakah kalian semua mendengar? Dia bilang saya tidak boleh masuk. Hahaha. Lagu Yuking, apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Dia menyuruh saya keluar. Kakek R. Dia tidak bermaksud begitu. Apa artinya? Hari ini aku ingin melihat. Saya ingin masuk. Siapa berani menghalangi saya? Kakek dua. Kakek, kamu. Keluarlah. Baiklah. Ye Feifan. Kamu berani mendorong kakek saya. Kamu mencari mati. Kakek dua. Dia tidak dengan sengaja. Aku akan membuatnya minta maaf padamu sekarang juga. Kenapa kau masih berdiri diam? Cepat minta maaf. Pak Song minta maaf. Saya melakukan tugas saya. Saya tidak melakukan kesalahan. Mengapa harus minta maaf? Kamu gila. Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Baiklah. Perusahaan telah dipercayakan padamu. Karena saya tidak bisa masuk, apakah kamu berencana untuk mengeluarkan kami para pemegang saham ini, dan kemudian mengendalikan semuanya? Kakek dua. Bukan saya. Hei hei hei. Jangan menuduh sembarangan. Sudah berumur. Bisakah kamu mengerti sedikit urusan manusia? Aku akan bertanya padamu. Tidak boleh masuk tanpa berpakaian resmi. Apakah itu aturan perusahaan? Ini, tulisan besar di dinding ini. Lihat dengan jelas. Kamu, penjaga kecil. Kamu tidak berhak berbicara denganku. Ada apa dengan penjaga keamanan? Aku sebagai penjaga keamanan. Kamu punya kualifikasi. Menanyai setiap orang yang masuk dan keluar. Bagaimana? Kamu bukan manusia. Kamu dianggap sebagai apa? Berani bicara seperti itu padaku. Jangan terlalu sombong di sini. Aku, Song Yongshu. Saya hanya bertanya pada perusahaan Anda. Apakah aturan ini ada? Keparat. Saya hanya bertanya padamu. Apakah perusahaan memiliki aturan ini? Kamu punya. Ada aturan ini. Kakek, kamu berurusan dengan seorang penjaga keamanan busuk. Apa gunanya perbandingan? Lagu Bos. Kamu juga mendengarnya. Dia mengaku, perusahaan memiliki aturan ini. Jadi, menghentikannya adalah benar. Ada aturan ini. Tapi aku, Song Yongshu, terhadap aturan ini. Aturan berlaku untuk siapapun. Mengapa aturan tidak berlaku untukmu? Ataukah, kamu sama sekali bukan manusia? Kamu. Kakek kedua, cepat panggil ambulans. Aku akan segera memanggil mobil. Song Yuking, kakekku punya masalah. Aku belum selesai denganmu. Dan kamu mencari mati, kakek. Jangan khawatir, dia hanya marah. Tidak akan mati. Tidak tahu, orang baik tidak berumur panjang.
Bencana akan berlanjut selama ribuan tahun. Itu bencana tua. Masih panjang umurnya. Kamu yang lucu. Kakek, jangan marah. Jangan sampai marah sampai sakit, kakek. Lagu Yuking. Sekarang saya perintahkan kamu. Langsung pecat dia untuk saya. Ya, dia sudah dipecat. Kakek. Ye Feifan selalu mengikuti aturan perusahaan dalam bekerja. Dia tidak melakukan kesalahan. Saya tidak bisa memecatnya. Kamu. Baiklah. Anggota Dewan Direksi akan segera tiba. Kamu tidak akan memecatnya, kan? Aku memecatmu. Ya, kamu dipecat. Kamu. Lagu Yuking. Saya memerintahkan kamu. Segera minta dia untuk melepaskan saya. Ya, saya akan masuk ke perusahaan. Lagu bos. Aturan perusahaan tidak boleh diabaikan. Jika tidak, itu kelalaian Anda sebagai direktur. Keadaan sudah tidak bisa diperbaiki. Meskipun membiarkan Song Yongshu masuk, dia juga tidak akan berada di dewan. Biarkan aku pergi. Maafkan saya, kakek. Aturan perusahaan harus ditegakkan. Tidak ada pengecualian untuk siapapun. Lagu Yuking. Kamu melawan kamu. Itu ayahmu. Seseorang dari rapat dewan sebentar lagi. Juga tidak berani bicara seperti itu dengan saya. Kamu gadis kecil ini. Tidak terkendali. Sekarang saya memerintahkanmu. Segera suruh dia pergi dari sini. Langsung. Baiklah. Langsung. Kamu Feifan. Lakukan tugasmu dengan baik. Siapapun yang melanggar peraturan perusahaan. Tidak diperbolehkan masuk. Kamu. Jangan khawatir, Pak Song. Saya pasti tidak akan membiarkan masalah masuk ke perusahaan. Kakek. Membangkang. Lagu Yuking. Kamu tunggu saja sampai dipecat dari perusahaan. Kamu tunggu saja. Pergi dari perusahaan. Kamu Feifan. Aku akan mempercayaimu kali ini. Kakek. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Hei, kita tidak akan pergi kemanapun. Kita akan menunggu di sini. Seseorang dari rapat Dewan Direksi sebentar lagi. Semua sudah datang. Saya ingin melihat, apakah dia punya kemampuan. Hentikan semua orang. Ya, kakek, trik Anda sangat cerdik. Jika dia benar-benar menghentikan mereka, akan membuat semua dewan tersinggung. Lagu Yuking. Kali ini kamu benar-benar menghancurkan diri sendiri. Gadis kecil ini, dia benar-benar berani melawan saya. Hari ini saya akan membuatnya tahu siapa yang sebenarnya memiliki kuasa di perusahaan ini. Tentu saja, kakek. Kata Anda yang berlaku. Oh, kakek, para pemegang saham sudah datang. Kakak kedua, Anda datang cukup awal. Sudah lama tidak bertemu, kakak kedua. Oh ya, sudah lama tidak bertemu. Setelah rapat selesai, saya akan menjadi tuan rumah. Mari kita temukan tempat yang bagus untuk berkumpul. Baiklah, kakak kedua, jangan bengong. Ayo masuk. Saya sebenarnya ingin masuk. Tapi sekarang Song Yuking sudah sombong. Tidak diizinkan masuk. Ini tidak mungkin. Song Yuking sudah berani menghalangi Anda. Kalau tidak, semua orang masih berpikir saya. Mengapa mengadakan rapat Dewan Direksi? Karena Song Yuking akan hujan deras. Benar-benar berani. Meskipun kakeknya ada, tidak berani tidak membiarkan kakak kedua masuk. Kita adalah pemegang saham. Dia hanya seorang gadis kecil. Apa haknya untuk tidak diizinkan masuk? Saya akan segera pergi mencarinya dan bertanya padanya. Siapa yang memberinya keberanian? Ayo pergi bersama-sama. Kakek ini memang licik. Berhenti. Kamu buta. Berani menghalangi saya. Pergi dari sini. Tidak mengenakan pakaian formal. Tidak boleh masuk. Jika kalian ingin nekat masuk, dua orang ini adalah contohmu. Katakan apa? Kamu seorang penjaga keamanan busuk. Berani bicara seperti itu padaku. Mungkin kalian tidak tahu. Anak ini adalah Song Yuking. Manusia liar dari luar. Mengandalkan Song Yuking. Tidak menghiraukan kita sama sekali. Oh, si bungsu. Sepertinya lebih baik kita mundur. Jika kamu nekat masuk, dia benar-benar berani mengusirmu. Aku tidak percaya lagi. Dia berani mengusirku. Aku akan memberinya 10 keberanian. Pergi.